Oke, selamat siang teman-teman. Ini masih dalam suasana Lebaran. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang beredar dalam masyarakat kita ya. Jadi sekarang ramai masalah perdebatan tentang PSBB. Nah, PSBB itu Ke depan tuh mau bagaimana? Apakah mau dilepas perlahan-lahan, dipertahankan, atau gimana? Itu Pada saat awal infeksi COVID atau pandemi, semua tuh punya opini yang sama. Jadi mereka punya opini bahwa semua mendukung PSBB. semua kelompok tuh mendukung PSBB. Tapi setelah PSBB ini berlangsung kurang lebih hampir 3 bulan, opini terbelah. Dan saya melihat ada 3 opini. Yang pertama adalah kelompok yang masih optimis. Jadi kelompok yang masih beranggapan bahwa pandemi ini tuh pasti akan Bisa diatasi, jadi kurvanya akan melandai gitu ya. Dan biasanya mereka adalah kelompok-kelompok menengah atas. Mereka adalah kelompok-kelompok profesional, terutama mungkin petugas medis, dokter, orang-orang profesional ya, orang-orang politisi dan sebagainya. Jadi mereka orang-orang yang kelas menengah, biasanya kelas menengah atas ya. Nah, yang kedua adalah kelompok yang moderat, yang ketiga adalah kelompok yang apatis. Nah, kelompok apatis ini biasanya kelompok yang sosial ekonominya lebih ke bawah. Nah, saya mungkin akan membahas 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang moderat. Nah, kelompok moderat ini mungkin kelompok yang awalnya sama. Mereka adalah orang yang menyetujui PSBB pada saat awal. Tapi kemudian kelompok moderatnya adalah kelompok yang lebih realistis. Jadi ketika PSBB ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 3 bulan, kelompok moderat ini mulai berpikir tentang segala hal yang lebih realistis gitu. Jadi mereka tidak dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Jadi misalnya mereka juga mempertanyakan, misalnya katakanlah, benar nggak sih pandemi ini tuh kurvanya bisa menurun gitu ya? mereka mulai ragu karena mereka melihat data bahwa terutama kita bicara tentang kasus pandemi COVID yang ada di Indonesia. Nah itu kalau kita lihat kok jumlahnya pada saat awal-awal dan kondisi sekarang tuh nggak sebesar negara-negara lain ya seperti di Eropa, di Italia, Prancis atau di Amerika gitu. Tapi mereka melihat bahwa ya terang aja dikit karena yang dites PCR itu juga sedikit. Karena kita punya kelemahan dalam mentes COVID-19 itu dalam jumlah massal. Nah yang sekarang dilakukan itu kan dengan menggunakan rapid test, dan itu false negatifnya tuh banyak, jadi banyak yang ngaco. Jadi tes pemeriksaan COVID yang benar tuh dengan PCR, dan itu jumlahnya terbatas. Misalnya kalau kita mau tes di rumah sakit swasta itu jumlahnya sangat mahal dan itu nggak mungkin possible untuk orang-orang, untuk semua orang, untuk semua kalangan. Nah itu kelompok yang moderat itu mempertanyakan itu ya. Sementara kelompok-kelompok yang profesional tetap masih optimis bahwa pandemi ini memang bisa berakhir atau kurvanya akan melandai, dan pada saat melandai mereka berpikir bahwa ya udah kita mulai pelan-pelan bisa melepas PSBB gitu ya. Tapi yang dipertanyakan kita nggak pernah tahu sampai kapan. Dan ini udah 3 bulan. 3 bulan itu apakah PSBB-nya akan terus diperpanjang sampai 2 bulan ke depan? 3 bulan nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kalau terus diperpanjang ekonomi akan kolaps. Dan itu biasanya mereka nggak cukup bukan nggak cukup peka ya, mereka tahu tapi mereka merasa bahwa ya pokoknya yang utama dari sisi angle mereka melihat bahwa yang pertama harus diatasi dulu pandeminya gitu. Titik. Mereka nggak peduli tentang ekonomi yang mau ambruk. Mereka nggak melihat dari sisi itu. Yang mereka lihat dari sisi kesehatan, berapa banyak yang meninggal, berapa banyak petugas yang mati karena COVID, dan COVID itu bisa menyebar, akan menimbulkan jumlah angka kesakitan yang meningkat. Mereka melihatnya dari sisi itu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Nah cuman orang-orang yang moderat itu lebih melihat perspektif dari sisi yang berbeda. Jadi mereka berpikir bahwa ya udah kalau gitu PSBB nggak bisa diterusin lagi karena kita udah coba 3 bulan, tidak ada, misalnya katakanlah nggak ada perubahan yang signifikan, dan malah sekarang kurvanya mungkin mereka memprediksi setelah lebaran ini akan melonjak, malah meningkat, dan kita akan memperpanjang lagi. Itu juga susah kondisinya. Jadi mereka mulai menerima kenyataan bahwa oh ya, selama kita bisa menjalankan protokol COVID dengan benar, angka mortalitas atau angka kematian bisa ditekan. misalnya katakanlah tentang penggunaan masker. Oke, sekarang kita bicara tentang betapa pentingnya Kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Dan itu nggak banyak, misalnya orang tahu misalnya, oh masker itu penting untuk mencegah penularan, tapi mereka nggak tahu detail. Nah, saya kasih gambaran misalnya seperti ini. Mengenai penggunaan masker dan betapa pentingnya penggunaan masker menghadapi situasi pandemi COVID. Jadi kalau misalnya menurut data, Kalau ada persentase ya, misalnya gini. Kalau orang carrier yang udah terinfeksi COVID, kemudian dia berinteraksi dengan orang yang belum terinfeksi COVID, sama-sama nggak pakai masker, itu kan risiko penularannya itu hampir 90%. Tapi kalau misalnya orang yang carrier ini yang tidak menggunakan masker, dan kemudian orang yang belum terinfeksi itu pakai masker, itu risiko penularannya 70%. Tapi kalau misalnya si penderita COVID-nya ini menggunakan masker, jadi penderita COVID atau carrier-nya ini menggunakan masker,
dan orang yang belum terinfeksi tidak menggunakan masker, itu resiko infeksi cuma 5%. Tapi kalau dua-duanya menggunakan masker, Carrier menggunakan masker, yang orang yang sehat juga menggunakan masker, kemudian mereka menjalankan SOP yang dengan benar, cuci tangan, menjaga jarak, itu resiko infeksi cuma 1,5%. Jadi kecil. Nah, itu orang nggak banyak tahu. Jadi Sehingga pada saat orang menjalankan protokol COVID-19, mereka cuma ya formalitas. Ya suruh pakai masker ya pakai masker, tapi pakai maskernya mungkin nggak benar ya, hidungnya nggak tertutup. Terus misalnya cuci tangannya cuma sekali 2 kali, nggak sering ya, semprot-semprot ya semprotnya ala kadarnya. Jadi mereka sebetulnya mereka menjalankan protokol itu karena mereka ya karena kewajiban, karena takut dihukum, tapi mereka nggak sadar, nggak paham seberapa penting sih menjalankan protokol pencegahan COVID ini. Nah itu